Saya bilang ngomong lucu. Enggak, ya serius. Astagfirullahaladzim. Ikutin ceritanya. Biasa aja. Alamin. Ya, itu saya alamin. Oh gitu ya, Pak. Oke, welcome back to our channel Takaful Warriors. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Takaful dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi nih. Biasa gue akan mendatangkan bintang tamu yang spektakuler dan legend banget, old school banget deh. Pokoknya good looking banget lah. Ini panutan kita bersama. Dia tuh hampir senior banget di kantor kita dan gue belajar banyak sih tentang semua hal, bukan hanya soal bisnis, dari olahraga dia juga jago. Dia tuh bisa bercengkrama dengan sesamanya dan juga buat senior-senior atau junior seperti gua tuh dia oke banget lah pokoknya. Penasaran siapa dia? Please welcome Bapak Purwanto. Bisa kasih salam, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Takaful. Disapa dulu, Pak. Kita punya viewers yang namanya Insan Takaful. Coba Insan Takaful Warrior gitu. Gimana? Takaful. Ayo. Oh gitu. Oke, Pak Purwanto ini singkat cerita sih aku mau nanya deh yang pertama ke Pak Pur. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan kaget atas Kaget ya? seperti ini. Jujur nervous. Nervous ya. Ini pertama kali masuk TV, Pak ya? Emang masuk? Masuk TV, Pak. Oh, oke, gini. Kalau anak istri nonton gitu, Bapak mau pesan-pesan apa? Coba sambil. Lanjut. Malu. Enggak, ini ditonton satu Indonesia loh, Pak. Coba Bapak mau pesan-pesan apa mungkin kalau anak istri lagi ngeliat dan nonton Pak Pur di, wah masuk TV nih, Bapak nih. Saya selalu buat keluarga. Sayang selalu buat keluarga. Oke. Saking nggak bisa ngomong. Saking nggak bisa ngomong, Pak. Pak Pur, nervous tadi dibilang nervous, Pak. Kaget gitu, Pak ya, dan dikduk. Kenapa, Pak? Padahal nih santai aja sih, Pak, relax. Ini kan kita udah pernah kenal lama gitu kan? Kenal lama. Relax aja, Pak. Kenapa, Pak? Ya, tadi kan pertama awal-awal kan kita sering nonton YouTube, sering. Cuma tadi kan ada di telepon bahasanya itu ini. Nah jujur saya bingung campur nervous apa mau diomongin saya gitu kan. Kaget, Pak ya? Ternyata begini. Oh, ternyata gini. Dijebak begini. Dijebak. Gitu. Tapi udah mencair lah, Pak ya. Udah nggak ini lagi nervous gitu kan. Ya, bisa. Aku mau nanya deh yang pertama ke Pak Pur. Alhamdulillah sampai per Juli 2020 ini udah 20 tahun. 20 tahun guys. Itu kalau ibarat punya anak tuh udah kelar SD, SMP, ya Pak, SD, SMP, mungkin udah SMA juga dan hampir kelar S1 kali ya. Kalau 20 tahun tuh. 20 tahun, Pak. Berarti itu udah nikah apa belum, Pak? 20 tahun tuh. Ya, alhamdulillah sudah. Enggak, maksud saya sebelum masuk Takaful udah nikah apa belum? Waktu masuk Takaful belum nikah. Belum nikah. Ya. Oh, pas udah Tahun 2000. 2000 Juli nikah. tahun 2000. Juli tahun 2000. Oke. Itu masih single parent. Masih single parent. Salah ya? Salah. Oh, jadi gitu, Pak Pur. Jadi belum nikah dan 20 tahun ini udah nikah dan udah punya berapa anak? Alhamdulillah ada 3. Ada 3 dan Istri yang belum nambah. lucu ya. Istri belum, Pak. Belum berani tapi. Niat sih udah pasti, Pak ya. Ya kan? Lanjut ya. Jadi selama 20 tahun ini, Pak, 20 tahun di Takaful pasti kan banyak perkembangan di Takaful, perubahan struktural, manajemen, produk itu kan pasti berubah nih, Pak ya. Nah, aku mau tahu dong, Pak. Ya berubah Ya, Pak ya. dari dulu saya belum ada kerjaan, sekarang masuk Takaful udah punya kerjaan. Udah ada kerjaan. Iya. Iya.
yang bisa menghidupi keluarga. Dulu berarti nggak punya kerjaan tuh Pak? Jadi Ya. kayak pengangguran gitu Pak ya dulu? Ya ada, cuman dibilang pekerjaan tetap belum ada. Karena kan waktu itu masih bantu-bantu orang tua. Masih bantu-bantu orang tua? Jualan apa-apa? Bantu-bantu orang tua di pasar. Oh, Ayam. sayur. Ayam potong. Oh, ayam potong. Ayam potong. Jadi Bapak motong ayamnya nih? Ya, yang nyari ayam sama motong. Oh, nyari ayam. Ibu tinggal bawa ke pasar. Pasar mana Pak? Manggarai, Oh, Manggarai sini, Minangkabau. Iya. Oh, Bapak sekarang tinggal di Saya di Depok. Depok dan masih sama orang tua apa udah Alhamdulillah kita udah bisa Oh. Mandiri sama keluarga. Udah bisa Pak? Oh, udah talak gitu? Hmm. Bukan ya? Oh, iya. Jangan lah. Berarti udah punya rumah sendiri juga kan? Alhamdulillah udah. Guys, 20 tahun udah nikah, punya anak 3 dan udah punya rumah sendiri nih guys. Oke, Pak Pur nih terkenal dengan lucu nih Pak. Paling lucu di Takaful nih. Kelucuan Pak yang sering orang-orang obrolin gitu kan. Ya apa ya dibilang lucu, saya juga itu kembali lagi ke yang Kembali lagi ya, orang kan. kembali lagi ke yang di atas lah. Iya, bukan di atas, orang yang menilai. Orang yang menilai. Kalau saya bilang ngomong lucu, Enggak, ya serius. Astagfirullahaladzim. Ini salah satu. Begitu. Berarti ini salah satunya gitu. Jadi ini emang Pak Pur ini terkenal dengan ininya apa sih? Kayak gini lah teman-teman. Ini yang bikin Latah ya? Latah gitu kan. Kenapa Pak Pur? Sejak kapan sih Pak Pur punya latah kayak gitu? Dulu sebelum kerja di Takaful latah juga nggak sih Pak? Kalau di Biasa aja jawabnya. ikuti ceritanya. Biasa aja. Nggak biasa aja jawabnya. Gimana Pak? Kita juga nggak tahu latah itu kan muncul dari kapan, penyebabnya apa kita nggak tahu. Gitu. Ya, tahu-tahu aja begini. Tahu begini. Nah itu mungkin salah satu dari saya ibaratnya kenal sama karyawan itu ya dari situ. Jadi terkenal tuh dengan Iya, latahnya bukan? Bapak ya. Jadi kayak ikonnya lah. Alhamdulillah juga yang terucap itu yang Bagus. bukan yang Iya kan ada latah yang jorok. Gitu. Jadi sebelum Takaful tuh latah juga nggak? enggak. Oh justru latahnya itu pas udah di Takaful ya? Kayak kejadiannya waktu ada kejadian di bom. Waktu kejadian di bom Kuningan. Bom Kuningan. Oh jadi waktu GW Marriott ya Pak? Iya. Bukan Menara Kuningan. Oh Menara Kuningan. Ya. GW Marriott juga GW, oke. tiga bom kan di lokasi semua. Oh Bapak di lokasi semua? Gokil nih teman-teman. Nih mungkin sesuatu yang teman-teman nggak tahu dan hari ini ketika nonton YouTube ini teman-teman tahu nih ternyata ada asbabun nuzulnya nih kata ya kan. Jadi dari 3 tempat itu Bapak ada di kejadian? Ya. Oh gitu. Oke. Kita review dari yang kejadian yang pertama deh yang Bapak ingat. Di BJ. Di BJ. Ya. Di basement 2. Di basement 2. Saya di basement 1. Di atasnya. Basement 2 lantai 1. Saya di basement 1. Kejadiannya kan di basement 2. Oh kejadiannya di basement 2. Ya. Bapak lagi di lantai 1 itu Parkir parkir motor. terus ada bom tuh gitu kan. Dia udah dihentakkan dari bawah. Iya hentakan dari bawah itu kan kayak gempa banget kan berarti Iya. kan. Kayak gempa banget terus posisi Bapak lagi ngapain Pak di itu lantai 1? Ya, waktu itu kan saya kolektor kan saya wilayah Jakarta Selatan. Oh ini sebelum di Takaful ya kolektor? Ini udah ditangkap. Oh udah. Oh kolektor ini nasabah ya? Iya. Oke. Jadi Bapak waktu itu lagi dinas ke kantor itu, Bapak lagi nunggu apa lagi apa ini? Mau parkir, mau ke tempat ke nasabah. Parkir udah? Parkir ya saya sedang parkir, mau Oke. menuju ke gedung itunya ya? ya BJ-nya. Gedung BJ-nya. Nah terus berarti posisi masih di motor? Enggak, udah mau jalan keluar dari basement. Oh, Gitu. Bapak udah mau keluar ya dari artinya udah mau tugas Bapak udah selesai kolektor nasabah, Bapak mau pulang gitu baru kan? nyampe saya parkir mau menuju ke nasabah. Nah saya keluar. Nah selang berapa meter itu baru
Oh, oke Baru oke mereka. oke. Jadi posisinya emang belum ketemu nasabah juga? Belum. Belum. Jadi emang baru mau kesananya ya, Iya. baru mau parkir lah kan? Iya. Mau parkir terus ada suara bom gitu? Iya. Sempat kayak orang mabuk, Iya. jalannya kayak udah kayak linglung gitu. Oh gitu Pak? Iya. Agak buram nggak sih biasanya? Enggak, kalau buram sih enggak, kita Buram sempoyongan aja. Sempoyongan ya, mungkin faktor ledakannya ya, ledakannya itu ya. Itu yang pertama ya Pak? Iya. Yang di BEJ ya? Hmm. Yang kedua itu di Di Menara Kuningan ya. Menara Kuningan. Ya itu di JW Maria dulu. Oh, JB Maria dulu. Hmm. Nah, terus pas di JB Maria, Bapak masih kolektor juga nih Pak? Masih. Masih? Masih. Oke, pas kolektor itu, ini setelah Ini setelah ketemu nasabah. setelah ketemu nasabah, Iya. mau parkir, mau mau keluar parkiran, Iya. pas masih di motor apa gimana? Ini di JW Maria, Mm-mm. hotel. Saya naik, di sampingnya itu ada, saya lupa gedungnya apa, Menara Raja Wali apa itu saya lupa. Saya pulang mau ke Kuningan, muter balik. Nah pas muter balik kan lewat JW Maria tadi, Iya, lewat ya situ. pas lingkaran Ah. Kuningan itu. Ah. Nah pas di depannya baru meledak. Nah, Oh. kita lari ke tengah lapangan. Gitu. Motor Ya jatuh. jatuh. Jadi Bapak udah pokoknya nggak ingat apa-apa lagi, pokoknya apa yang dipegang udah yang penting lari gitu kan. Di motor jatuh, saya jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun. sampai- Bangun jatuh lagi, oh jadi kayak sempat kayak mabuk juga ya. Iya. Gitu Pak ya. Jadi mungkin banyak ini juga kali ya faktor kayak tekanan psikologisnya juga terganggu waktu itu kan. Iya. Jadi kaget, dan naluri manusia kan pastinya pengen menyelamatkan diri dulu kan, jadi Iya. buru-buru ke tempat aman ya. Hmm. Oke, berarti itu pas di TKP Pak ya, itu kaget juga tuh. Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, Tiga yang di Menara Kuningan, Menara Kuningan. ya. Depannya kan Plaza 89. Iya, Plaza 89. 89, selesai dari situ saya mau ke Perbanas. Ah. Perbanas, keluar dari Plaza 89, Hmm. baru depan mau belok, meledak gitu. Meledak. Seberangnya kan Iya, sebenarnya. Posisi lagi di motor juga. motor juga. Motor juga. Plaza 89 kan dari bawah sampai atas kan kaca semua. Iya, kaca semua. Itu kan Kaca itu pada terbang serpihannya ya. semua. Oke. Nah, saya, ini yang lucu lagi nih. Lucunya gimana Pak? Nah, saya jatuh juga. Bapak jatuh, pas Jatuh. meledar gitu kan, Bapak jatuh. Nah, kaca kan pada jatuh, jaket-jaket pada sobek. Lah saya kan langsung lari ke di parit, di sebelah kiri kan ada parit. Ah. Saya masuk Masuk ke parit. parit. Nah, ternyata banyak yang ngikuti. Banyak yang Saya ngikutin? paling bawah. Oh gitu, banyak yang ngikutin. Tapi itu kayaknya lebih parah Pak ya, di antara apa namanya yang tadi ada 3 kan. Yang terakhir nih kayaknya paling parah, sampai jaket-jaket pada robek gitu. Ini Itu kena juga Pak? sobek. Apa telinga kena? Kendang. Gendang telinga. Hmm. Oh luar Ini biasa. karena kencangnya Iya. ledakan. Berarti itu paling parah di antara yang tadi ledakan bom yang tadi ya, itu paling parah kali Pak ya. ini kok jadi ceritain masa lalu ya. Ya apa Pak, ini kan namanya chit chat. Ini kan namanya diundang, justru kita mau tahu sebenarnya Pak Pur tuh kayak gimana gitu. Oke. Sekarang kan kita pada tahu nih, ternyata ada sebabnya loh gitu. Ada, dikirain Bapak tuh kayak latah gitu, itu cuma acting aja kan, banyak tuh. Atau settingan gitu kan, oh settingan nih biar mau viral gitu kan. Kan banyak ada yang kayak gitu kan. Sekarang ada yang dia orang normal tadi belaga-belaga kayak perempuan gitu, itu kan ada kayak Iya. gitu. Ternyata ini natural Pak ya. Ya kalau masalah settingan atau enggak salah itu tergantung kembali ke orang ya. Kalau memang itu saya alamin, ya itu saya alamin. Oh gitu ya Pak. Santai aja Pak. Pak, terus setelah itu baru deh mungkin ada ini kali ya Pak ya, ada trauma sendiri gitu Pak ya. Takut nggak sih Pak kalau ngedengar petasan gitu, atau mendengar suara-suara yang kayak petir gitu kan? Alhamdulillah kan untuk trauma nggak ada. Saya Nggak juga ada. nggak ada rasa takut trauma. Hmm. Kadang orang malah berpikiran, nah ini nanti kalau di jalan ada klakson gimana? Orang berpikirnya nanti ada klakson kenceng atau apa saya jatuh. Tapi alhamdulillah ya, Enggak, selama ini saya alhamdulillah masih dilindungi aman-aman aja. masih dilindungi. Pernah nggak sih Pak, ini kan Bapak
latah gitu kan. Terus ada sesuatu yang emang parah banget gitu dikerjain atau diapain gitu sampai bapak susah lupanya gitu. Ada nggak? Ada itu teman satu lantai itu. Satu lantai. Ada yang itu lagi dulu yang udah ekstakaful juga. Ekstra. Oh jadi orangnya udah nggak tidak Cuman dia niatnya sih cuma bercanda. niatnya bercanda. Jadi diapain waktu itu? Ya biasa seperti sampai yang ini tadi ngagetin. Uh-huh. Tahu kita ngejoprak sampai kita ini. Oh bapak sampai tiduran gitu? Iya. Tapi alhamdulillah ya saya nggak ada rasa marah atau Iya. Bapak. benci ke mereka. Oh gitu ya. Dan siapapun mau bercanda sama bapak menggunakan latah gitu itu bebas-bebas aja pak ya. Bapak nggak bakal benci, nggak bakal marah gitu pak ya. Iya insya Allah. Iya. Saya nggak ngapa-ngapain loh pak. Tapi Saya nggak ngapa-ngapain. waspada. Oh waspada. Pak, kalau di rumah tuh latah juga nggak sih pak? Ini pertanyaannya agak ke dalam nih. Kulitnya udah, sekarang kita masuk ke dalam. Agak latahan nggak pak? Di Oh, rumah? kalau di rumah tuh beda lagi, beda cerita itu latahnya. Di rumah tuh, apa latahnya beda? Kalau di rumah, kalau di sini kan, kalau di sini kan latahnya, Astagfirullahaladzim. kalau di sini kan kayak gitu. Nah kalau di rumah gitu juga nggak sih pak? Apa ada bacaan yang lain gitu, ada format yang lain gitu? Ya pokoknya alhamdulillah itu latahnya itu, apa ya orang bilang latah itu kesebutnya yang baik-baik aja. Yang baik-baik Ya aja. ada yang gancar-gancar. Oh saya nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain pak. Mbak Yuni jadi baru ketawa terus nak nanti mbak. Enggak. Jadi kalau di rumah latahnya sama, astagfirullah juga. Ya begitulah misalnya. Misalnya kan bisa aja disetting kalau di rumah anak soleh gitu kan pak. Yang Anak pernah soleh. itu. Oh pernah. Iya. Oh, pernah ada format kayak gitu juga ya. Oke. Nah, itu kan doa Doa. terus untuk ke anak. Gitu. Tapi kalau Masa saya nggak ngapa-ngapain pak, sumpah. ini udah. Iya. Udah. Terus pak satu lagi deh pak, kalau di Mbak Yuni. kalau di rumah itu kan kalau lagi ngumpul pasti main-main nih sama tetangga segala macam. Istri nggak ada masalah pak? Alhamdulillah. Punya kebiasaan atau gitu nggak apa-apa ya pak? Nggak keganggu juga, yang penting ekonomi bulanan tetap lah ya. Gitu, Yang penting ya. bulanan tetap lah ya. Kalau istri mah gitu pak ya. Dengar Kalau udah begini tuh Iya. saya udah itu kayak was-was gitu. Makanya saya juga ngobrol tapi sambil was-was gitu. Sama. sepatu saya pak, sepatu jatuh. Udah. Nggak pak? Dengar bapak nih suka badminton pak ya? Iya. Nih guys, nih mungkin FYI juga nih, for your information guys. Jadi beliau ini hobinya badminton dan pernah beberapa kali ikutin juara gitu pak ya. Ya. Coba nih Juara. pak, prestasi yang di badminton pak, sedikit aja. Kan banyak tuh pak, kalau masalah piala-pialanya sedikit aja. Kita mau tahu nih, apa Ya selama ada turnamen takaful pernah merasakan juara 1 bulu tangkis, juara 1 bulu tangkis ya. futsal. Futsal. Dari futsal kita kenal paspor. Oh gitu. Iya. Ke mana pak waktu itu? Malaysia. Malaysia ya. Yang waktu itu sama takaful itu ya? Ya. Ke Sama Pak Rodi ya? Takaful, ke kantor takaful yang di Malaysia ya pak? Malaysia. Oke. Gitu. Luar biasa nih yang prestasinya. Itu kayaknya kasta paling tinggi lah pak, bisa dapat paspor, bisa ke luar negeri. Iya, Jadi iya. kayaknya udah Olahraga membawa berkah. go internasional juga sebenarnya. Kalau Iya, Bu. udah atlet lah hitungannya. Atlet-atletan. Nah, pertanyaannya juga gini pak, kalau badminton kan ibaratnya nyemes pak ya, kan nyemes itu biasanya pakai suara Ya sama. gitu kan pak, biasanya gitu. Bapak nggak kaget pak gitu? Ini yang kaget ini. Ini yang kaget. Ya kan saya cuman acting, kalau nyemes kan gitu maksudnya. Bapak nangis pak di padahal nggak sedih loh. Iya. Udah. Sedih. Ini
aja itu ya. Kontennya nggak sedih loh guys. Astagfirullah. Ini penyiksaan bener-bener nih. Lama banget. Enggak. Mbak Esti, disiksa ini. Ah. Gimana apa tuh? Ya, dulu tanya ya main-main aja, nggak ada malah teriak-teriak aja, malah ngeluarin las. Iya, adrenalin juga. Iya gitu. Biar semangat. Malah kaget ya kayak begini tadi. Oh, Gitu. oh kalau yang biasa-biasa justru Enggak. kaget. Enggak. Kalau yang biasa-biasa itu justru bikin Aduh, kaget. sampah. Enggak, kalau yang biasa-biasa justru bikin kaget Pak Pur ya. Tapi kalau olahraga biasa itu enggak justru ya. Enggak. Enggak. Oh, oke. Iya. Tapi pertama pas main badminton apa enggak pernah kaget Pak? Pertanyaannya sih gitu. Enggak. Masa enggak pernah kaget sih? Iya. Ya kaget ya. Orang ngemes kan banyak tipuan-tipuan muslihat gitu kan. Ya sebenarnya kan namanya kalau ketipu ya bilang ya bisa mati langkah, cuman nggak kayak separah kayak gini kagetnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Oke, Pak Pur, ini aja sih. Pak Pur ini kan maksudnya senior juga nih. Senior, maksudnya kalau saya kan junior nih, datangnya kalau Bapak kan udah 20 tahun, saya baru sekitar 5 tahunan gitu lah ya. Pasti kan banyak cobaan-cobaan tuh. Yang entah itu tawaran dari asuransi lain lah, tawaran dari perusahaan lain lah, atau tawaran bisnis, investasi apalah segala macam. Gimana Pak Bapak menyikapinya Pak? Kalau untuk masalah junior senior sih aku nggak sendiri nggak Gak mematok itu ya? memandang itu suatu apa ya, perbedaan. Yang penting kan nyaman atau enggaknya kan kembali lagi ke hubungan interaksinya kita. Oke. Saling saling mengisi, saling melengkapi lah itu. Menimbulkan rasa nyaman di dalam suatu kerja. Oke. Gitu. Berarti intinya Bapak bercampur aja gitu ya? Ya. Bercampur aja gitu. Penting saling melengkapi. Pokoknya nggak pernah yang mikirin lain-lain gitu Pak ya? Pokoknya berjalan aja kayak air gitu kan? Ya. Baik masih go on aja, ya udah jalanin aja. Pokoknya hubungan baik lah ya Pak, menjaga hubungan baik ya. Nah itu yang utama. Itu yang utama, baik orang-orang baru atau yang lama gitu. Iya. Oke. Kita skip dulu guys.